Kita lanjut ya, lanjut dulu, lanjut dulu. Nah, tadi sampai yang kedua ya. Yang kedua, tadi ud'uni astajib lakum. Oke. Jadi saya ulang lagi. Ini baru 2 ya. Semuanya ada 5. Insya Allah hari besok kita lanjut ya materinya. Ini yang pertama tadi la yu'tihi ay Allahu asyakhsa asyukra linikmati illa waqad a'adda lahu ziyadata. Jadi yang pertama itu Allah tidak akan memberikan rasa syukur. Hanya Allah telah menyiapkan tambahannya begitu. Jadi lanjut dulu ya. Jadi yang pertama itu tidak ada rasa syukur yang Allah berikan, hanya Allah menyiapkan ziyadahnya, tambahannya. Artinya apa? Ketika kita bersyukur, pasti Allah tambah. Itu. Ketika kita bersyukur, pasti Allah tambah. Ingat, bersyukur itu merasa cukup. Ya, makanya ketika berdoa jangan sekali-kali minta kurang. Ya, minta tambah maksudnya. Kalau minta tambah artinya kurang. Kalau cukup, insya Allah cukupin. Kalau merasa kurang, Allah kurangin. Gitu ya, itu rumusnya. La azidannakum. Jadi ini sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi siapa yang bersyukur pasti Allah tambah. Itu rumus ya. Sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi kita kenapa semakin berumur semakin belangsak misalkan. Semakin berumur semakin biaya hidup terasa kurang misalkan. Itu karena kita kurang bersyukur. Yakin itu. Tapi kita semakin bersyukur, Mazita terima kasih. Semakin bersyukur, semakin merasa cukup. Tidak pernah minta tambah kepada Allah kecuali ilmu dan kefahaman. Insya Allah la in syakartum la azidanakum. Itu ya. Kemudian yang kedua, di sini Allah tidak akan memberikan kepadanya doa. Hanya Allah menyiapkan baginya ijabahnya. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa, pasti diijabah oleh Allah. Sesuai dengan ayatnya, ud'uni astajib lakum. Kalian mintalah kepadaku, pasti aku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Begitu. Dan ini adalah pernyataan Allah sendiri. Janji Allah kepada kita. Jadi kalian berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ini pasti, Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ya, Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Cuman kita memahaminya. Kita memahaminya ayat ini kadang-kadang kita masih setengah-setengah atau memang belum paham. Begitu ya. Jadi ingat, adabnya kita berarti harus banyak perutnya kosong. Karena perut yang kosong itu suaranya insya Allah terdengar. Seperti gendang. Gendang itu bolong tengahnya, kosong tengahnya, jadi nyaring bunyinya. Begitu ya, termasuk kita. Nah, makanya Nabi mengajarkan untuk sedikit makan. Ya, Nabi selalu mengajarkan untuk sedikit makan dan sedikit kenyang. Gitu. Maknanya apa? Biar doa-doa kita pun dikabulkan oleh Allah. Ya, seperti Nabi sering mengganjal perutnya. Nabi sering mengganjal perutnya dengan batu, di luar tapi ya. Itu, di luar perutnya. Nah, begitu ya. Kemudian yang terakhir ini ada doa ya. Ada doa. Rawa annahu. Nah, ini ruwiya, maaf. Ini bacanya ruwiya. Ini fiil madi majhul. Ruwiya, diriwayatkan. Nah, mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah domir huwa. Ya, maka butuh kalimat berikutnya. Ya, diriwayatkan. Dia diriwayatkan. Annahu, nah ini annahu, anaknya huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Nah, hu-nya siapa nih? Sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Nah, ini qala fi'il madi, fa'ilnya huwa. Ya, ini fa'ilnya huwa. Artinya apa? Beliau berdoa. Begitu ya. Beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka. Ya, sampai sini. Allahumma, ini dua kata ya. Allahu ini munada.
Ya, ini munada. Munada yang mabni doma. Munada itu hukum aslinya nasab ya. Nah, huruf nidanya adalah ma. Ini maknya itu di belakang disimpannya ya, menjadi Allahumma. Ini maknya adalah huruf nidanya. Ya. Jadi seperti ya Allahu. Itu ya-nya huruf nida, Allahu munada. Munada itu yang dipanggil. Ya. Ya huruf nida, huruf panggilan. Allahunya adalah munada. Kalau ini Allahumma. Jadi dibalik ya. Maknya disimpan di belakang huruf nidanya. Jadi Allahumma. Ya, nanti insya Allah di dalam penjelasan Naus-Sorob insya Allah ada ya. Ini as'aluka. Nah ini dua kata ya. Ini tuh asalnya inna. Inna dan iya. Ya. Inna dan iya. Domir mutasil. Ini sebagai isim inanya. Maka di depan harus menjadi khobar ina. Dan ingat isim ina dan khobar ina itu harus sinkron. Harus sesuai. Kalau domirnya aku, iya, maka harus aku lagi. Makanya di sini as'aluka. Nah ini dua kata ya. As'alu ini adalah fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, fa'ilnya ana. As'alu, kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Nah ini maka nyambung. Ya, as'alukanya ini adalah khobar inna. Ya. Jadi kenapa tidak dibaca inai? Berat. Maka dibacalah ini. Jadi sesungguhnya aku as'aluka. Aku memohon kepadamu. Ya. Aku memohon kepadamu. Nah ini namanya doa yang Rasulullah ajarkan. Ikuti. Jadi kalau yang Rasulullah ajarkan walaupun ada kalimat meminta, itu ikuti. Sebab ingat tadi, doa itu menjalankan perintah. Seperti tadi waktu kita menjadi seorang tamu, maka tuan rumah memberikan tawaran mau kopi apa mau teh manis, maka kita bilang kopi saja. Nah itu kopi saja bukan menyuruh kepada tuan rumah, tetapi menjawab perintah atau menjalankan perintah. Itu ya, jadi Allahumma inni as'aluka. Nah, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka. Aku memohon kepadamu. Begitu ya. Aku memohon kepadamu. Nah, di sini nafsan. Ini nafsan itu adalah maf'ul kedua. Ya. Kalau memohon itu butuh objek dua. Apa yang dipinta? Nafsan. Nah, ini nafsan diartikannya kolbun ya. Hati. Nah, jadi hati nafsan mutmainnatan. Kenapa dibaca mutmainnatan? Ini nasab. Jadi naat dari nafsan. Hati yang tenang. Nah, gitu ya. Jadi diartikannya yang. Kalau naat itu sifat harus mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya itu nasab, maka naatnya harus nasab. Maka ini dibaca mutmainnatan. Nah, gitu. Nafsan mutmainnatan. Jadi di sini permintaannya, ini sesungguhnya aku as'aluka. Aku memohon kepadamu. Nafsan. Hati mutmainnatan yang tenang. Nah, gitu. Hati yang tenang ya. Nah di sini ada lafaz tu'minu. Tu'minu ini fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari domirnya hiya bisa, anta bisa. Gitu ya. Tu'minu itu awalan ta, akhiran domah. Nanti kita belajar fi'il mudhari di fiti saya nanti. Ada awalan ta, ada akhiran domah. Itu domirnya bisa anta, juga bisa hiya. Kira-kira anta apa hiya? Kita lihat kalimat sebelumnya ada nggak ngomongin anta? Begitu. Kalau tidak ada ngomongin anta, berarti hiya. Ya, kebetulan di sini ada nafsan ya. Nafsan ini adalah hati maknanya, juga bisa jiwa ya. Nah, maka dia mu'annas. Jadi tu'minu ya. Jadi tu'minu fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya, kembali ke nafsan. Jadi hati yang tenang ya. Hati yang yakin, tu'minu ya. Tu'minu itu beriman. Tu'minu itu beriman atau percaya lah ya. Kita lebih enak diartikan percaya. Tu'minu ya. Hati yang percaya begitu. Biliko-ika. Ini ada 3 kata, binya huruf jer, likoi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof. Kaknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Biliko-ika. Itu. Dengan pertemuanmu.
Gitu. Jadi pertama, meminta kepada Allah ingin mempunyai hati yang tenang. Dan ingin mempunyai hati yang yakin, yang percaya dengan pertemuanmu. Gitu. Bahwa kita itu nanti bakal ketemu dengan Allah. Nah, gitu ya. Kemudian, watarodo bikodo ika. Ini wawunya atop. Tardo fiil mudore. Failnya hiya lagi. Ya, tarodo itu failnya hiya, kembali ke nafsan. Nah, gitu. Dan hati yang ridho bikodo ika. Binya huruf jir kodo imajrur yang dijirkan dengan kasro wa huwa mudof. Kaknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Jadi bikodo ika, dengan rencanamu atau dengan ketetapanmu, dengan kodomu, dengan takdirmu. Ya, kalau bahasa saya biasanya watarodo bikodo ika, dan hati yang ridho, yang menerima bikodo ika terhadap rencanamu. Maksudnya rencana Allah ya, itu kodo itu kan rencananya Allah ya. Karena ingat, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah rencananya Allah yang berjalan, bukan rencananya kita ya. Kemudian satu lagi di sini watakna'u bi atau ika. Nah, ini wawunya atau takna'u fiil mudore. Failnya hiya lagi karena wawunya atop ya. Kembali ke nafsan tadi, hati ya. Nah, watakna'u, dan hati yang kona'ah. Bi atau ika. Binya huruf jir atau imajrur yang dijirkan dengan kasro wa huwa mudof. Kaknya domir mutasil sebagai mudof ilah. Bi atau ika. Dengan pemberianmu. Oh, jadi watakna'u bi atau ika. Dan hati yang kona'ah terhadap pemberianmu. Nah, itu di sini doanya bagus sekali ya. Ini yang Rasul ajarkan. Yang pertama adalah aku meminta atau memohon kepadamu. Yang pertama adalah nafsan mutmainatan, hati yang tenang. Kemudian tu'minu biliqa'ika, hati yang percaya terhadap pertemuanmu. Kemudian watarodo bikodoika, dan hati yang ridho terhadap ketetapanmu. Wantakna'u bi'atoika, dan hati yang kona'ah terhadap pemberianmu. Subhanallah. Inilah doa yang Rasul ajarkan. Jadi kita tidak usah dengan bahasa kita sendiri. Ya. Kalau dengan bahasa kita sendiri, nanti munculnya mengeluh. Ya, munculnya bercerita. Dan Allah semuanya yang merencanakan hidup kita ini. Jadi berdoalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dengan lafad-lafadnya ya. Kebetulan ini adalah rawahut Tabrani. Rawa ini fi'il madi, hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. At-Tabrani adalah fa'il dari rawa. Jadi telah meriwayatkannya. Siapa yang meriwayatkan? At-Tabrani. Ya, Imam Tabrani. Nah, Krisna, terima kasih. Oke ya. Jadi hari ini mungkin cukup sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi dan kita perdalam lagi nanti doanya. Monggo kita hafalkan doa ini. Jadi doa itu harus sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan ngarang sendiri ya. Kalau ngarang sendiri nanti munculnya dari hawa nafsunya. Tadi ingat doa itu menjalankan perintah. Ya, Vinsmoke, terima kasih Vinsmoke ya. Mudah-mudahan istiqomah. Oke, Vinsmoke. Oke, itu ya. Jadi ingat doa itu hanya menjalankan perintah. Jadi kita ikuti lafad-lafadnya. Ini namanya tawaran ya. Ingat ya bahwa rumusnya begini. Rumusnya seperti kita bertamu. Ketika kita bertamu tidak boleh meminta kepada tuan rumah, nggak sopan. Kalau ditawarkan baru kita menyebutkan ya. Bu Gina, terima kasih Bu Gina. Ya. Nah, ini berarti tawaran ya. Itu kita hafalkan, monggo. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tarodo biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Nah, kita hafalkan. Ini semuanya mantap ini doa. Pertama, minta diberikan hati yang tenang. Yang kedua, minta percaya dengan pertemuan dengan Allah. Yang ketiga, minta ridho, rela menerima dengan ketetapan Allah. Kemudian yang keempatnya, minta qanaah atas pemberian Allah. Ingat tadi ya, qanaah itu aromanya wangi, tercium kepada kekayaan dan
kedudukan. Jadi kalau kita pengen punya kekayaan dan punya kedudukan, jadikanlah pribadi kita adalah pribadi yang qanaah. Insya Allah aromanya akan terdengar kepada kedudukan dan kekayaan. Nah, demikian ya, mudah-mudahan ya, bermanfaat. Insya Allah kita lanjut materinya. Makalah yang ketiga ini dari bab kelima. Insya Allah besok ya, kita jam 5.30. Insya Allah mudah-mudahan tidak berhalangan. Abdurrahman, salam dari Indramayu, Kang Ustadz. Indramayu, oke. Mana nih Indramayunya? Oke ya, mudah-mudahan istiqomah. Seneng baik pokoknya. Oke, Kamis ada ngaji tidak? Ada. Insya Allah besok kita tetap ngaji jam 5.30 ya. Ari Berlia, oke, terima kasih. Oke, mudah-mudahan istiqomah cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Dan saya tutup pengajian ini dengan doa ya. Doa. Kajiannya bentrok dengan yang lain Ustadz. Oh begitu. Mimin Majalengka bentrok ya, Masya Allah. Aktif ya, Insya Allah mudah-mudahan. Bagi-bagi waktu aja. Yang penting ada hadir ya. Atau lihat VT saya, Insya Allah cuplikannya ada ya. Setiap pengajian ini ada cuplikannya. Tapi hanya sedikit ya, hanya 3 atau 2 menit. Ya 2 menit. Tapi Insya Allah manfaat. Insya Allah. Oke, dan monggo dilihat ada saya mulai itu ya, nahwu sorobnya mulai dikaji. Budak. Oke, terima kasih Budak. Ya, insya Allah ada di situ. Terima kasih, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Kita insya Allah bertemu lagi besok hari Kamis jam 5.30. Gitu. Cukup hari ini. Saya mohon maaf dan mohon maaf yang belum kesapa, tetap semangat. Saya tutup dengan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.